Kalau kita bahas keris itu selalu harus bahas Madura, tidak mungkin tidak. Kodokan-kodokan yang di Jawa juga banyak dari Madura itu. Tapi besutnya di Jawa, dibesut di Solo, dibesut di Jogja. Nah, bahkan ketika sudah dibesut jadinya keris Surakarta, tapi kodokan lenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya hanya melanjutkan Kanjeng Prasena karena sudah diborong semua sama beliau. Saya coba banjili saja. Nah, kebetulan kita diizinkan Gusti Allah berkumpul dan masih dalam suasana Maulid Nabi. Kemudian ini saya bawa rombongan Lesbi PWNU Jawa Tengah yang semalam melekan sama saya muludan di Pondok Aren. Saya matur jangan pulang Jawa Tengah dulu, harus mampir Cengkareng. Kebetulan Pak Jalgutul juga dekat dengan Dias ya dalam konteks naskah kuno. Waktu Rakornas Les Bumi di Setu Babakan juga rawuh. Nah, kita bersama-sama juga merayakan kebersamaan kita inilah. Kok saya di Ketiban Sampur di dapur bahas keris Madura aja sudah apa-apa. Nah, kebetulan saya mirip sama dengan Kanjeng Prasena itu SNKI di awal-awal. Saya derek Pak WBT gitu. Di rumah beliau itu masih di Kemang Timur itu. Kalau beliau di divisi pengrajin, saya di staf khusus apa tugasnya enggak tahu, pokoknya nemani beliau. Tapi ya belakangan lalu vakumnya beliau itu lalu condong senang ke tari klasik. Sehingga dari seneng keris ke tari klasik, sehingga banyak bikin pementas. Tapi sebenarnya tetap senang keris hingga sekarang. Tapi di akhir-akhir beliau itu ke arah membangun tari klasik Jawa. Lalu sekjen yang kedua sebenarnya Pak Herman Suparno, salah satu menteri zaman era Gus Dur. Nah, yang keempat dan ketiga dan keempat periode itu adalah Bang Fadlizon. Kebetulan kakak kelas saya di UI. Nah, dengan beliau juga kita dari kampus UI pusat kajian saya pernah ngaturi rawuh sekjen ya Bu Prof dari Prof Nani dari Untar Tata Rumah Negara dari Forum Silaturahim Keraton Nusantara. Nah, beliau salah satu ketua dua juga. Nah, kemudian saya orang Jawa. Panjenengan juga lenggah wonten Malang. Saya orang Jawa. Saya lahir Tuban. Oh, lahir Tuban ya, tapi saya menika lenggahipun wonten Malang. Saya orang Jawa, di sini kebetulan juga di dapur ngurusi trah sak Jabotabek. Ada trah HB dan trah Catur Sagotro, kumpulan dari Kasultanan, Kasunanan, Mangkunegaran dan Pakualaman. Tapi saya ada Maduranya juga. Dari ibu ada Madura, dari ayah ada Madura. Kebetulan saya matur sama Kanjeng Prasena. Dulu bupati zaman sebelum coblosan, bupati Bangkalannya masih paman saya, Om Japang sama Jafar Sodik, sepupu ibu saya. Nah, dari keluarga ayah juga ada. Nah, ini nama saya Ranu Wijoyo itu dari Jawa Timuran, tapi ada 3 tradisi, yaitu Mataraman dan Japan Arek ya. Dan tradisi Madura di keluarga Ranu Wijoyo ini saya bawakan salah satu, nanti panjenengan pirsani, salah satu pusaka dari keluarga kami Ranu Wijoyo. Nah, saya tadi sudah matur nih diborong semua sama Kanjeng Prasena. Saya coba banjili sedikit-sedikit. Kira-kira kenapa kalau kita bahas keris itu selalu harus bahas Madura? Tidak mungkin tidak. Karena pertama kali membangun semangat perkerisan di Jakarta Timur, khususnya di Rawabening, itu juga dari keluarga Madura, dari keluarga Sumenep ya, keluarga almarhum Suwardi Pak Jaknal. Nah, tadinya masih di Jatinegaranya, masih di Jalan Urip itu ya, terus masuk ke
Rabening masih pasarnya masih bedeng tuh. Lalu kobong atau diobong karena dibangunkan gedung baru yang bagus sekarang di situ. Di dalam sempat jaya era batu juga jaya, sekarang bertahan. Nah, Joko Tole. Lalu saya sempat banyak juga. Nah, yang kita kaji kenapa kalau bahas keris harus Madura, selain perkirisan di Jakarta itu juga digiatkan oleh keluarga-keluarga dari saudara-saudara kita Madura. Walaupun mau tidak mau karena kita bicara keris lalu tanda kutip seakan-akan ikon diwakili oleh Mataram ya, yaitu Jogja Solo, sekarang Surakarta Yogyakarta. Tapi penempaan yang masih eksis dan diakui UNESCO sebagai kota keris di Madura, yaitu di Sumeneb. Lalu tadi ada pembangunan pembentukan kodokan lenteng barat ya. Kodokan-kodokan yang di Jawa juga banyak dari Madura itu. Tadi besutnya di Jawa, dibesut di Solo, dibesut di Jogja. Nah, bahkan ketika sudah dibesut jadinya keris Surakarta, tapi kodokan lenteng. Keris Yogyakarta kodokan lenteng. Dan kalau jujur dengan yang sepuh kita sulit membedakan fakta ini. Tapi ada cara nanti membedakan. Nah, ini yang menarik. Kenapa kalau membahas keris tidak bisa terlepas dari Madura? Selain di era modern tadi ya dikuatkan oleh keluarga-keluarga Madura, lalu penempaan sekarang yang masih masif diakui dunia di Sumeneb. Di Bangkalan masih ada pandainya. Ada tapi keris-keris jimatan. Oh, jimatan, alit-alit ya. Nah, uniknya adalah beberapa saya baca tulisan Kompasiananya Mas Jimmy, Pak Bul, yaitu babat Sumeneb. Bagaimana keris dilihat dari babat Sumeneb. Nah, babat ini kan sebenarnya tidak bisa kita jadikan sebagai rujukan sejarah dalam ilmu konteks sejarah. Nah, tapi babat ini konteksnya sastra, tapi sastra sendiri adalah bagian dari pencatatan, bagian dari ekspresi budaya, sehingga ketika yang diungkapkan di babat itu isinya keris semua. Babat Sumeneb itu isinya keris semua, karena yang Joko Tole yo bikin keris ya. Yang ngangkat anak keleng, walaupun bikinannya nggak keleng ya, mungkin memang besinya keleng sekali. Keleng kan artinya gelap ya, hitam. Jadi untuk bisa pamor terlihat abior itu karena kontras dengan besinya yang gelap. Karena memang ketika dijamas itu asik loh jamas keris Madura. Jadi Mas Kohin ngemarangi itu karena langsung jadi kontras dengan pamornya yang abior. Wah anjing, karena membuat kelengnya besi itu. Nah, inilah menariknya. Bisa jadi empuk keleng sebenarnya tidak bikin keris kelengan, karena tapi ciri besi Madura yang sangat hitam legam ketika dikenai warangan tuh langsung kontras dengan pamora yang abiur tadi itu, yang gaji-gaji. Nah, ini uniknya sisi gaji-gaji ini mirip pamor kulonan dalam konteks Pajajaran. Karena ternyata empu keleng, nanti ada empu macan dan lain-lain itu masih kalau di naskah yang lain ya, dari Cariyos Gancaring Empu, Cariyos Soro Sila Porompu, itu dari keluarga Pajajaran yang lalu ada yang berpindah ke Jawa Timur, daerah Tuban. Bahkan ada yang ke Dharmasraya, ke Pagaruyung, Minangkabau. Nah, dari situ kita juga lihat wujud keris Madura selain pamor bentuk yang tadinya agak mucuk rebeng runcing kayak sepokal bugis, tapi bentuk gandek di bawah sosoran mirip keris Pajajaran juga. Pamor gajihnya juga miripnya. Apakah dulu saling ngobrol? Tentunya iya. Karena tadi sudah bisa jadi. Karena tadi sudah diutarakan oleh Kanjeng Prasena, orang dulu tuh tidak diem saja, lebih dolan ya. Tidak tahu dolannya naik kuda atau naik kapal. Itu makanya ada pengaruh Sulawesi, Bali, Mataram di keris Madura, dan sebenarnya ada pengaruh Pajajaran. Ada pengaruh. Nah, ini yang nanti bisa untuk kita gandeng persaudaraan yang bubat-bubatan tadi. Nah, ini yang menariknya lagi adalah saya soroti Mataram ya. Karena kalau bahas Madura tidak bisa lepas dari Mataram.
karena Mataram juga mengaku keturunan Mojopahit Singosari, ternyata bahas Madura juga tidak lepas dari Singosari dan Mojopahit tadi yang Eyang Arya Wirorojo atau Arjo Wirorojo atau banyak wide, angsa yang pintar, angsa yang pandai, angsa yang banyak ilmu. Dari namanya itu sudah memperlihatkan kekhasan beliau. Angsa itu berarti tidak seperti saya. Saya ini wujudnya apa? Paling kebo ya, atau enggak lembu. Angsa itu pasti berarti badannya atletis. Jadi memberikan gelar hewan itu dimulai zaman Kediri sebenarnya, kalau nggak salah dari Prabu setelah sebelum Erlangga ya, atau sesudah Erlangga. Tapi di tradisi itu di Kediri, yaitu para bangsawan digelari dengan hewan, tapi bukan nama lahir, itu nama gelar. Sehingga yang tubuhnya atletis, lencer digelari banyak atau angsa. Kalau banyak ilmu, banyak pandai sastra ya digelari wide. Wide itu dari kata widya atau ilmu. Sehingga gelar Adipati Arya Wiraraja adalah banyak wide atau angsa yang pandai. Nah, dari sini sudah terlihat kok orang yang pandai lalu diasingkan ke Sumenep ya, Songenep. Song itu payung, song yang tertutup ngaten sih. Nah, apakah apa hubungannya dengan itu, ada cerita sendiri di Sumenep. Nah, lalu pengaruh dari Bali ini tadi saya hanya banjeli saja karena sudah diborong semua Kanjeng Prasena. Karena era gelapnya Timur yang ketika malah mendarat di Madura swasta ya, di Lumajang, Tigang Juru itu, lalu bahkan putra Arya Wiraraja jadi Adipati Tuban, Ronggolawe. Di Timur itu sepertinya mesra dengan Bali, karena banyak naskah di Bali yang memberitakan adanya ya tanda kutip penggabungan Madura Timur ke Bali. Lalu di kisah yang Joko Dolo ada cerita Dampok Awang, Raja Bali, padahal Dampok Awang juga nyambung ke Cina. Nah, itu namanya folklore yang direkam di Babat seperti itu. Nah, jadi kenapa kok Madura ini selalu dibahas, apalagi kalau kita membahas keris? Karena tadi ketika orang melihat keris Madura nggak hanya zaman sekarang, termasuk zaman dulu. Karena dari 8 empu favoritnya Eyang Sultan Agung, salah satunya tadi disebut Empu Brojoguno, yang lalu diboyong dari Arusbaya, diboyong ke Mataram. Karena begitu melihat keris Madura, ini Eyang Sultan Agung ini langsung jatuh cinta kerisnya. Hingga diboyong ke Madura, termasuk Raden Prasena diboyong ke Mataram ya. Jadi Empu Brajaguna bisa dikatakan menemani Eyang Prasena, eyangnya beliau. Leluhur beliau Cakran Kera 1, yaitu ke Mataram. Lalu nanti menjadi menantu dari, diangkat menantu ya, adik ipar. Oh, diangkat adik ipar, dinikahkan dengan adiknya, diangkat menjadi adik ipar, dinikahkan dengan adiknya Eyang Sultan Agung. Nanti salah satunya menurunkan Pangeran Trojoyo Sampang ya. Nah, kalau melihat ciri-ciri yang tadi gajih, lalu cirinya gagah biro dan sebagainya dari Empu Brojoguno, ketika Palian Nagari digianti, Jogja yang Mangkubumi karena memilih kaidah yang kuno, itu memilih keluarga empu-empu supo Mojopahit yang di Mataram. Lalu Surakarta memilih empu baru, yaitu keluarga Empu Brojoguno, sehingga keris-keris Surakarta itu gagah dan pamornya gajah-gajah seperti pamor Madura. Dan tidak berhenti di situ, banyak Raja Surakarta mengambil permaisuri putri-putri Madura. PP9, PP10 ibunya dari Madura juga, ada beberapa. Itu permaisurinya yang melahirkan PP5. 5 Madura juga. PP9 putra PP6 juga ibunya Madura, PP10 juga. Sehingga dibuat perahu dengan Cadik Rocomolo itu memang akan sering wirawiri ke Madura lewat Bengawan Solo, digambarkan mengusir buaya dan perompak ya. Nah, kenapa sering ya? Karena memang hubungan antara Jawa dengan Madura yang kita lihat catatannya di era Singasari itu tidak pernah putus, dan sampai sekarang juga tidak lepas, tetap ikut
Provinsi Jawa Timur, kan enggak ingin bikin provinsi sendiri, ditawari juga enggak mau gitu, ngapain gitu. Jadi ini yang menarik dari Madura, asik dengan ke royalnya tadi, ke royalinya, ke keceriaannya, ke spontanitasnya, ke egalitariannya. Nah itu yang mau lihat orang lain, melihat orang Madura, orang etnis lain melihat orang Madura ngobrol duduk itu kok asik mereka ya, ngobrol, ngopi. Terus kalau malam-malam menurut saya kan banyak jualan ikan, itu pakai emas, ada pinggir kaki, ada anting apa, tapi nggak ada yang berani ngerampok. Hanya kalau etnis lain mungkin tidak selamat. Nah, ini yang menarik dari selalu menjadi pusat perhatian dan mereka asik dengan kekhasannya itu. Nah inilah juga yang dilihat mungkin oleh para raja-raja di Jawa di Makam itu, melihat Madura sebagai salah satu hal yang dan juga terlihat dalam kerisnya. Kerisnya sangat gagah, tapi juga yang terbukti cantik. Nah lalu kalau tadi membahas Babat Sungunep, bayangkan Babat ini kan sebenarnya merestorasi sejarah ala antropologis ya, ala budaya. Tidak melihat fakta sejarah, tidak Babat itu tidak harus sesuai dengan fakta sejarah. Wong saya sendiri bisa ngarang Babat. Saya ngarang Babat leluhur saya dari planet Mars, nggak ada yang bisa ngarang, Bang. Kami nulis sendiri kan gitu. Nah, Babat ini sebenarnya bagaimana sebuah wilayah diwakili oleh para sastrawannya yang juga ada andil dari sesepuh dan para pembesarnya untuk membuat kisah bagaimana wilayah ini dibangun. Nah, Sumenep khususnya di Babat Sumenep itu kisahnya empu semua. Ini nanti yang Joko Dole diangkat Pukeleng, terus beliau bisa main besi padahal tidak ada yang ngajari karena anak gaib dari petapa Adi Budai. Lalu nanti sempat dititipkan ke Empu Pekandengan tadi itu, Kandengan dan lain sebagainya. Jadi membahas wilayah dengan bicara empu. Lalu di era Bangkala Empu Brojokuno diboyong ke Mataram. Lalu ketika Palianagari, Surakarta memilih keluarga dari Empu Brojokuno karena Kadung Yogyakarta memilih empu dari keluarga sepuh dari Mojopahitan. Karena waktu Palianagari itu paman bertemu dengan keponakannya itu Eyang Mangkubumi Habis-1 bertemu dengan Sinuhun Pakubono III itu ponakan. Lalu ayahnya Pakubono II mengatakan ke putranya, nanti pamanmu kalau besok ada apa minta kasih aja. Nah ketika sang paman yang mau bilang, saya minta kode kuno ikut saya semua. Monggo paman, saya Yohasan enggak membuat baru. Nah salah satu konsep membuat baru adalah semua yang di Surakarta sudah baru, batik Surakarta itu baru, puskap baru, semua baru, termasuk kerisnya, warangkanya, termasuk garabilahnya. Dengan salah satu barunya adalah dari keluarga Empu Brojokuno itu. Nah ini yang menarik dari kalau kita bahas Madura. Lalu kenapa lalu Madura ini asik ya dengan kemewahannya, keroyalannya tadi. Tidak ada orang Madura tidak royal, sehingga di pamor pun royal. Tidak mungkin ada Gonjo Wulung ya. Karena Gonjo saja loh ya. Terutama ada pamor ini ya, pamor Sumber itu ya, pamor Sumber di tengah Gonjo, terus pamor Wineh gitu. Jadi di Gonjo saja pamornya royal sekali. Dan yang menarik nanti mungkin kan Presiden bisa melihat diri saya, tapi konon katanya dari Kandengan, konon katanya sudah dilihat juga. Nah yang menarik lagi adalah saya trace tadi ya. Kebetulan saya sampai sekarang dekat dengan saudara-saudara dan kawan-kawan. Saya kalau Gulu Anukoya, kiai-kiainya Kiai Muda Lora-Lora itu sahabat saya, Lora Mama dan sebagainya. Kalau Al-Amin Perenduan, ya, kalau terus di Bangkalan terahnya Mbah Khalil itu masih dekat dengan saya. Nah, yang unik mereka semua bercerita di kontemporer Madura sekarang itu senada dengan India. Bagaimana? Senada dengan India, dan lama-lama mereka sadar orang Madura. Kok kayaknya kami mirip India, nggak apa, menikmati saja gitu. Dan ada apa dengan India? Padahal pengaruh itu kan jauh sekali di awal Masehi kita kena pengaruh India. Tapi, mungkin seorang antropolog yang bernama Michael Silverstein bisa menjelaskan. Beliau meneliti antropologi budaya dari frekuensi hertz.
frekuensi ini bisa dilihat dari produk budaya. Misalnya senangnya musik seperti ini, senangnya gerak tari seperti ini, senangnya desain-desain seperti ini. Nah, itu beliau ada metode ya, Michael Silverstein. Bagaimana produk-produk budaya bahkan artefak yang terlihat itu difrekuensikan sehingga menimbulkan suatu frekuensi yang senada. Nah, mungkin frekuensi di Madura sekarang itu senada dengan frekuensi ekspresi budaya di India mungkin gitu. Nah, jadi ini yang menarik. Lalu kata Madura sendiri kayak dulu Sumatera Suwarna Bumi ya, dan memang dari bahasa Sanskerta, walaupun pengaruh Sanskerta itu baru masuk di awal Masehi. Nah, kata Madura itu memang dari kata madu manis kalau dari bahasa Sanskerta. Lalu kerajaan Madura ya atau Manduro kalau di pewayangan yang dirajai oleh Balarama atau Baladewa, Baladev Balaram itu juga negeri yang indah dikabarkan. Jadi penuh bunga yang indah dan penuh madu. Lalu ada burung kolibri yang menghisap madunya. Lalu ada ya tawon ya berengengeng itu kombang madu ngambil. Jadi konteks Madura itu keindahan. Malas sedih, malas bersedih, tidak mau bersedih. Tidak. Ini dalam konteks sastra ya, dalam kata Madura tadi atau Manduro atau Maduro itu. Nah, tapi ini ada kidalang sini kira-kira. Kenapa Baladewa kalau digambarkan galak marah-marah? Apakah dalang Jawa mau nyemoni orang Madura kalau pas marah tuh? Kira-kira begitu. Kan itu uniknya dalang-dalang Jawa. Saya sudah menemukan jejaknya. Kalau gambarkan Baladewa aja dari Manduro aja, kalau dari Manduro itu Madura itu digambarkan gawala itu. Nah, apakah dalang-dalang Jawa mau nyindir orang Madura kalau marah? Karena memang tentara Madura itu prajuritnya diakui. Jadi di Keraton Mataram yaitu pasukan Nyutran itu dari Madura. Walaupun kata sutranya, panyutranya dari sutra Cina ya, yang satin warna-warni itu. Tapi keterampilan menembak, memanah, melempar tombak itu dari pasukan Madura. Dan memang dipinjamkan pasukan Madura itu tapi nggak pulang-pulang, lalu jadi di Mataram jadi prajurit Nyutro. Nah, kalau di Jogja masih ada Daeng dan Bugis ya, Bugisan dan dari pasukannya Daeng Naba dan Kareng Galesong. Nah, ini yang menarik, bagaimana keris Madura dengan kata madu, manis dan frekuensi yang tadi dikaji oleh Michael Silverstein tadi. Bagaimana orang Madura itu ceria, tidak suka sedih. Ya. Terus ada satu yang menjadi ciri khas Madura juga, itu sebenarnya tidak suka barang baru. Sebenarnya karena dalam konteks tradisinya kuat sih. Mengikuti jargon yang dikatakan oleh patron. Ya. Terus senengannya besi tua. Halo, mbok menowo. Artinya tradisi itu dijaga betul. Dijaga betul. Ya. Mungkin ini selain menjaga juga. Tapi apakah memang pengaruh satu pulau tersendiri ya yang mereka asik, tidak perlu terpengaruh banyak pengaruh luar, walaupun pengaruh itu banyak. Tapi begitu mereka sudah asik di dalam, itu ya tidak mudah terganggu dengan hal-hal yang baru. Kalaupun ada yang hal baru asik, misalnya dangdut ya. Oh, dangdut asik, ditarik. Sehingga ludruk-ludruk di Madura banyak sekarang iringannya dangdut, nggak pakai kelenengan lagi gitu kan. Kalau di Surabaya sendiri kan ludruk masih pakai kelenengan. Di Madura banyak grup ludruk itu iringannya dangdut, karena memang dangdut dianggap asik. Sudah orang lain lihat loh, kok ludruk pakai dangdut, ya bodo amat, buat saya asik kok, buat kami asik. Kira-kira ini pemantiknya kita ini, saya hanya manjeli beliau. Nanti ada sesi tanya jawab, tidak ada pemateri sebenarnya, monggo saling sharing. Tanya jawab juga tidak hanya ke kami, saling jawab antar kita semua juga bisa, karena sebenarnya kita semua adalah lautan kan. Saya tidak berani nguyai segoro di sini, tidak berani sudah asin lalu kita wara-warai, tidak berani. Nah, kembali lagi kita harus bijak terhadap babat, walaupun
belum tentu babat itu fakta, tapi ketika kita membahas babat songenep itu semuanya berkata tentang empu, tentang pandai, tentang keris, berarti memang sebuah wilayah itu di Madura, khususnya di Sumenep ya, Songenep, itu dimaknai dengan tradisi bertempa. Karena memang ketika kita membahas perkembangan awal Homo sapien, ya peradaban yang maju adalah yang bisa memulai penempaan dan menemukan inovasi-inovasi baru dalam penempaan begitu ya, sehingga posisi pandai besi itu walaupun dianggap kotor karena memegang besi yang kotor, memegang jelaga yang kotor, itu dianggap, kalau di zaman Hindu ada warna ya, varna atau kasta, itu dianggap rendah, tapi dianggap tinggi juga karena bisa mengendalikan dewa, bisa mengendalikan kekuatan-kekuatan alam tadi itu yang menjadi yoni. Nah ini yang unik di para pandai, dianggap tangannya kotor, memegang jelaga, pekerjaannya keras, kotor, kasar, tapi ditakuti karena bisa mengundang dewa, menaklukkan unsur alam tadi. Sehingga sebenarnya kalau dalam konteks tadi magic itu sebenarnya bisa dijelaskan juga secara fisika kimia, sudah bisa dijelaskan, cuma ilmu sains kita belum nyampe, jadi masih di sisi ranah, di sisi knowledge. Nah ini kalau terkait babat Kediri lebih unik lagi nih Mas Agung. Nah beliau dari Kediri, babat Kediri malah ditulis dari orang kesurupan. Lebih unik lagi ini, yang cerita Totok Kerot. Nah itulah babat. Jadi tidak apa-apa ya, tidak lalu kita rendahkan, ya itulah ekspresi budaya, bahwasanya kisah-kisah itu dari manapun sumbernya secara antropologis ya. Jadi nanti dibedakan ilmu arkeologi, antropologi, ilmu sejarah, termasuk tadi ilmu semiotik, hermeneutik, itu kita porsikan masing-masing, sangat berbeda. Hasil akhirnya juga berbeda, tapi sama-sama menjelaskan bagaimana menjelaskan tentang kebudayaan manusia. Mungkin cukup dari saya, nanti dilanjutkan diskusi interaktif. Jadi Sinuwun PP 4 itu istri atau permaisuri beliau yang melahirkan PP 5 itu keturunan dari Cakraningrat 3.